Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, Stigma. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ayarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasqa wa min da'watin la yustajabu laha rabbana zidna ilma. Ma'asyiral ikhwah asatidzah wal ustadzah rahimani wa rahimakumullah. Haditsuna al-yaum pada pagi atau siang hari ini kita bersama-sama mengambil faedah dari nasihatnya Dr. Mahmud bin Ahmad Ad-Dawsari hafizahullah tentang akhlaqiyat al-wadhifah wa wajibat al-muwaddaf, yang beliau berbicara tentang bagaimana etika kerja maupun kewajiban pegawai. Beliau menyampaikan bahwa al-muwadzafu awil 'amilu huwa man wadzafathu ad-daulah awil syarikah awil muassasah fi wadhifatin ma liqadha'i hikmatin muttafaqin 'alaiha wa ada'i muhimmatin muayyanatin fi zamanin muhaddad. Prolognya beliau menyampaikan kepada kita bahwa yang namanya karyawan atau pegawai itu saudara kita, ya, orang yang dipekerjakan oleh negara, perusahaan atau yayasan dalam suatu pekerjaan tertentu untuk menunaikan pelayanan yang telah disepakati atau mengerjakan tugas tertentu dalam batas waktu tertentu juga. Ini yang beliau nukil dalam Auswatul Akhlaq. Maka kata beliau, wal wadhifatu mas'uliyatun 'azimah. Oleh karenanya dari sisi definisi ini sudah kita ketahui ada tanggung jawab besar di dalam kita melakukan transaksi berupa kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pekerjaan sebagaimana kita sepakati. Oleh karenanya kata beliau wala akhlaqiyatun, ya, wa qiyamun wa adabiyatun. Pekerjaan ini memiliki tata krama, adab-adab, nilai-nilai, norma-norma, wadhawabit sulukiyah, kaidah-kaidah moralitas. Yajibu ala muwaddaf an yatahalla wa yaltazim biha, yang wajib untuk ditunaikan oleh para pegawai. Kemudian norma-norma tadi dijadikan pegangan. Tujuannya apa? Dengan mengindahkan, memegang akhlak, tata krama, norma-norma, nilai
nilai-nilai, kaidah-kaidah moralitas, liyasdada itqanan li'amali. Ini akan menambah profesionalisme di dalam pekerjaannya. Jadi sedulur kami semuanya, para ustaz-ustazah, ikhwan. Jadi untuk menambah profesionalisme kita itqan di dalam bekerja, di antara faktor ikhtiar yang harus kita kerjakan, selalu kita menanamkan pada diri kita norma-norma, etika, adab, unggah-ungguh subosito, yang ini semuanya diterbitkan di dalam lembaga kita atau negara kita, dan juga yang paling penting mempelajari apa yang telah diajarkan dalam syariat kita, ajaran Islam. Ini semuanya akan menambah tadi liyasdada itqanan li amalina, profesionalisme dalam bekerja. Kemudian wasumuwan fi ta'amulihi wa dibaqan fi adaihi, akan menambah keunggulan di dalam setiap berinteraksi, bertransaksi, MOU maupun hal-hal yang lain, membuka jaringan. Kemudian keteraturan dalam melaksanakan tugas. Jadi tugas-tugas yang kita kerjakan ini akan semakin teratur, rapi, ya, tertata, termanage dengan baik. Kalau kita selalu mengiringi pekerjaan dengan tadi, membawa norma-norma, tata laksana, kaidah-kaidah yang sudah kita ketahui di dalam lembaga kita. Juga Pak, wa wala'an liwadifatihi, menambah loyalitas dalam pekerjaannya. Karena ada kejelasan, ada titik terang, ada rambu-rambu, ada petanya, roadmap kita jelas. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang melampaui batas maupun yang kurang, semuanya itu ada dalam norma-norma yang sudah diterbitkan. Maka selalu kita perhatikan. Juga ini semuanya akan membentuk sahdali himmatihi, akan menjadi penyemangat dan energi. Jadi energi yang kita keluarkan itu bukan sekedar habis makan minum, snack, ya, atau jajan makanan yang dibawa dari rumah, asupan-asupan makanan, tidak, di antara energi yang ini juga menambah, walaupun ini sifatnya maknawi ya. Jadi energi itu sumbernya dua, hissi dan maknawi. Kalau hissi dari panjenengan makan itu, nasi, lauk, ya, makanan yang kita makan tiap hari. Yang maknawi ini ternyata energinya bisa muncul juga dari tata kelola, aturan, norma-norma yang ada ini juga akan membentuk, ya, akan membentuk dan melecupkan semangat energi kita, ya, bifadlillah, ya. Jadi beliau benar-benar memberikan nasihat kepada kita bagaimana pekerjaan tanggung jawab besar yang sudah kita terima di lembaga ini menjadi sebuah apa? Sebuah aktivitas yang nikmat mengalir, dan kemudian beliau sampaikan apa? Wa adaan lil amanatil lati utumina 'alaiha. Ya, apa itu? Penuntasan amanah yang diembannya. Setiap kegiatan itu ada closingnya, ada cut off-nya, ada the end-nya, ada ending-nya. Sehingga itu akan membuahkan memorian, zikroyan, ya,
kenangan-kenangan dari setiap proses yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Jadi kesimpulan dari beliau sampaikan Syekh Dr. siapa tadi? Syekh Mahmud bin Ahmad Ad-Dawsari. Ini ada di website Al-Lugah ya. Di website Al-Lugah bisa dilihat. Jadi pekerjaan ini tanggung jawab besar. Supaya tanggung jawab ini enjoy kita kerjakan, ya, karena kita di sini bercampur, ada gen X, gen Z, gen yang paling tua itu. Nah, itu yang paling tua, ya, Grand Max motor ya. Nah, itu. Terus yang paling akhir kan gen apa di sini? Setelah milenial ya. Sudah beda dimasukin. Iya. Ya, Gen Z. Ini semuanya akan merasakan keinjuan bagaimana kita berinteraksi sama kita. Tadi kata beliau tuntas amanah kita, energinya semakin terus bertambah walaupun puasa Senin Kamis atau enggak puasa Senin Kamis pun, walaupun di kantor itu tawadhu enggak ada, misalnya tidak ada anggarannya. Tapi dengan apa kata beliau tadi? Kita mengindahkan, membawa norma-norma, tata krama, adab-adab, kaidah-kaidah moral, kemudian kita tunaikan bersama. Ini akan menambah profesionalisme, juga akan menambah keunggulan dalam setiap interaksi, nilainya optimal maksimal, pelaksanaan tugasnya bisa teratur, dalam bekerja pun dia akan loyal. Loyal itu berarti dia benar-benar tuntas. Bahkan dia akan berusaha tarik saring, berbagi pengetahuan, mencari pengetahuan untuk menambah, mengupgrade pekerjaan yang ditambahkan yang diperintahkan tadi. Dia akan carikan supaya nilainya bagus tanpa diperintah atasan. Ini karena dia sudah menjadikan tempat ini menjadi workplace spirituality, tempat kerja yang spiritual. Itu hasil ending dari setiap apa yang kita kerjakan. Kita enggak, saya yakin dengan semua datang ke sini kan bukan serta-merta gaji ya kan, walaupun tetap ada. Itu udah menjadi ya fakta integritas ataupun menjadi bagian yang sudah kurvnya pasti. Tapi puncaknya seorang mukmin bukan sekedar itu. Saya yakin dengan segala keterbatasan di sini banyak hal yang akan kita temui. Kenyamanan yang non budgeting, non fulus. Kita cari di sini dari mulai teman yang soleh, lingkungan yang kondusif. Walaupun tingkat kondusifnya namanya kita terus berbenah kan, belum dikatakan sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kemudian lingkungan sekolah juga bifadlillah, kita dimudahkan jauh dari kondisinya, jauh di tempat-tempat yang menyibukkan. Ya, ini juga bagian nikmat. Ini tempat kerja spiritual yang kita idam-idamkan. Itu semuanya terkomposisi dari hal yang basic tadi. Apa? Setiap bekerja bahwa tata krama, adab-adab, nilai-nilai, norma, kaidah-kaidah. Ini yang akan membuat pekerjaan kita semakin bagus. Kemudian apa tadi? Kemudian akan membuat tata laksananya teratur. Kemudian akan meluncurkan semangat dan menambah energi. Karena jelas setiap goresan pena, setiap keringat yang keluar, kita keluarkan, di mana yang akan mengkonsumsi hasil pekerjaan adalah santri kita. Betapa nikmatnya, karena apa? Setiap gerakan, perbuatan yang kita kerjakan ada nilai-nilai yang kita tanamkan dan menjadi pahala kita. Di saat kita tidur, sakit dan seterusnya, mereka sudah argo berjalan, pahala akan mengalir. Sehingga energi kita selalu full, selalu jam 12 malam tak pernah berubah. Oleh karenanya, apa di antara wasiat pejangan Dr. Mahmud bin Ahmad Ad-Dawsari hafizahullah? Yang pertama, ya, min ahami akhlaqiyatil wadzifah wa wajibatil muwaddaf. Ya ibadallah,
di antara adab dan kewajiban para pegawai yang paling penting di antaranya. Pertama, kata beliau, al-muraqabah. Wa hiya dawamu ilmi al-'abdi wa tayakkunihi bittila'il haqq subhanahu 'ala dhahirihi wa batinihi. Ini beliau nukil dari Madarijus Salikin. Yang pertama, kata beliau adalah hendaknya kewajiban kita selain wajib menyiapkan perangkat-perangkat yang lahir untuk bekerja, ya, sesuai bidang masing-masing, dari mulai atas, ya, dari ketua, ya, terus waket-waket, prodi dan seterusnya sampai bawah. Yang pertama, perangkat batin yang harus dibawa, jadi penting. Kata beliau apa? Muraqabah. Ini kita sudah ingatkan ketika membahas di Riyadhus Shalihin, ya. Kita selingi dengan ini karena penting ini. Apa itu muraqabah? Dawam ilmi abdi, keyakinan seorang hamba yang selalu hadir bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya lahir dan batin. Ini wa qala Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menjelaskan bahwa Allah membersamai dimanapun kalian berada. Ini ma'iyatul 'amah, ma'iyatullah, ma'iyatan, ma'iyah 'amah, ma'iyah khassah. Ma'iyatul ilmi, kebersamaan Allah, ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi juga sama kata beliau, termasuk bagian dari ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Fal 'amilu huwa alladhi yuraqibu rabbahu fi adai amalihi. Jadi muraqabah ini 11-12 mirip sama dengan ihsan. Makanya kata beliau, orang yang beragal berusaha senantiasa merasakan pengawasan Rabb-nya di dalam menjalankan pekerjaannya. Alhamdulillah di tempat kita masih miskin CCTV. Jangan pilih diberikan CCTV atau tidak ada CCTV. Pribon Abu Hasan. Nyuwun CCTV betul? Ustaz nyuwun CCTV betul jenengan? Betul. Pilih sapa? Pilih petang. CCTV kita tadi kata beliau apa? Muraqabah. Ihsan. CCTV bagian dari bentuk bagian itu sebagai apa? Wasail itsbat ketika ada kasus ataupun ada hal-hal yang sifatnya ilmiah, itu juga membantu. Tapi kita seorang muslim, kita bertakwa kepada Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, fa min sifati muwaddaf an-najih ayakuna shadiqan ma'a zumalaihi wal asaihi wal murasi'i wa la yatasahalu bil kadhib alaihi. Termasuk sifat pegawai yang the best, sukses, yang bagus sebagai ketua adalah kata beliau memiliki sifat jujur terhadap teman kerjanya, atasannya, bawahannya, dan tidak pernah menganggap remeh yang namanya al-kadzib, dusta di antara mereka. Ini, jadi di antara sifat pegawai sukses ini yang kedua. Setelah muraqabah, kita selalu bersikap jujur. Teman kerja. Teman kerja yang pertama ya kita sendiri dan anggota badan kita. Dan di antara anggota badan kita yang paling urut, paling dekat dengan pekerjaan, mata, apa, tangan. Kalau sekretaris ya, kalau bendara, ya, semua ini paling dekat. Maka kita harus menjujurkan semua anggota badan kita. Tidak boleh membohongi diri sendiri. Ketika lelah, ngomong lelah. Ustaz,
atau Pak Rektor, Pak Ketua, Pak Paket, aku ngelih, saya capek, jujur. Jangan maksa, masih kuat Ustaz, oh kuat, ada sudah amuk-amuk di belakang. Masih kuat, lembur, let's go. Setelah lembur, letre, nggak nambah-nambah, hanya modal semangat tapi nggak ada hasil. Karena tadi sebenarnya sudah lelah, pikirannya sudah terbantah, tapi karena tadi demi, nggak boleh nggak boleh kata tidak, harus, akhirnya repot. Manusia itu ada keterbatasan, harus jujur. Kejujuran inilah yang akan membawa keberkahan dan kebaikan. Energi berikutnya, ya, kejujuran. Oleh karenanya, ya, ini bagian yang penting. Oleh karenanya, kata beliau bahwa bohong ini perkara-perkara keburukan yang termasuk hal yang akan mengharamkan orang untuk bisa lancar masuk surga. Bahkan ini sifat orang-orang munafik. Bahkan dengan ini bisa menjadikan orang lain kehilangan trust, kepercayaan kepadanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian. Dan senantiasalah kalian, kondisi kalian itu selalu bersama orang-orang yang jujur, orang yang siddiqin. Ini kenapa Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya inna sidqa yahdi ilal bir wa ilal birra yahdi ilal jannah wa anna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Kejujuran akan membimbing kepada kebaikan. Kalau kita jujur, insya Allah kebaikan. Jadi jangan usah khawatir. Kalau orang Jawa itu namanya nggak usah apa ya bahasa apa Abu Ustaz jadi kan kertas. Kalau pulang itu bahasa yang geragas itu apa bahasa yang sopan? Nah, ragus bahasa ini pas apa geragas ya terkait pekerjaan. Hah? Nunjang. Jadi ya ragus ya over. Ya, ngejar sesuatu yang sudah kita ini dikasih limit sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jujur ini akan mengarahkan pada kebaikan, bir kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Kebaikan ini akan membimbing kepada surga. Dan kata Syekhul Islam apa? Ya, di dunia ini inna fil dunya jannatan. Di dunia itu ada surga. Barang siapa yang belum memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Ya, kebaikan itu sebelum kita masuk surga, inilah kita berdoa agar masuk surga Allah Subhanahu wa taala Firdaus. Kita dengan jujur, ya, ini akan membawa keberkahan apa? Di dunia ini kita akan menemukan surga dunia. Napa para asatid, saya yakin jenengan semua tidak tahu surga dunia dimaksud apa? Hah? Jadi inginkan Syekhul Islam di sini surga dunia apa ini? Ma'rifatullah. Cari sendiri kan. Kita gak kasihan, kita hanya nasihat kak wihane Pak Ahmad suruh memberikan ini saja. Dan kita butuh nasihat semua. Dan sebaliknya, dan orang yang berusaha selalu jujur nanti kan, berusaha selalu, berarti ini menunjukkan butuh jihad. Untuk bisa jujur itu butuh perjuangan. Bukan berarti jenengan nggak jujur. Kita di sini butuh untuk konsisten. Tadi untuk jujur ke diri sendiri saya kadang gitu. Contohnya apa? Jadi kalau sudah sibuk dengan HP, terkadang sibuk komputer, padahal badan tubuh itu sudah mengeluarkan notifikasi. Kalau udah keluar keringat tandanya apa? Jam 12 keluar keringat. Tanda apakah itu? Makan. Perutnya kerucut-kerucut. Tapi jenengan tetap hantam terus dengan kesibukan. Itu sudah berusaha berarti mengumpulkan ketajaman firasat maupun apa tadi tanda-tanda kebaikan. Kalau sudah memang tanda kerucut-kerucut ya semangat. Kalau sudah tanda apa-apa berarti rehat. Dan seterusnya. Gimana caranya sehingga Pak nanti kembali ke setelan apa energinya bisa stabil. Berarti kalau gitu kita usul ke pimpinan Ustaz Amrin ada Qayyumullah
resmi begitu di sini. Berarti ada khusus kamar dosen, gitu, kamar para pegawai. Enak betul? Kira-kira. Oh 12, malah khawatir. Ya alhamdulillah kalau 12 kan, kalau lupa kan ya dilakukan setelah ingat. Ngelembur semua kalau 12 bahaya gitu. Ya tidak. Ini sebagai pengingat. Ini. Jadi orang berusaha selalu jujur maka catat orang yang jujur. Orang berusaha. Ini ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, itqanul amal, bekerja secara profesional. Wa ada'ul mahami wal mas'uliyat ala akmali wajhin wal wafa'u bil uhudi wasyurut allati wafa'u 'alaiha fi 'aqdil amal. Qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum amalan ayyukina. Bekerja dengan profesional, menuntaskan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa? Memenuhi setiap perjanjian dan syarat yang sudah kita sepakati. Secara sadar kita sudah sepakati, tidak dipaksa dari pihak manapun pada kontrak kerja. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, yang artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Dan maka kita ingatkan untuk kita semuanya gitu. Kita kan di sini secara umum giat seperti kan urusan dunia, gimana? Urusan dunia kan? Sementara Allah SWT di dalam surah Al-Dhariyat yang kita sudah ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan visi basic kita dimunculkan hidup di dunia itu apa? Ibadah. Maka asalnya kita semua ini beribadah. Dalam hidup kita itu disuruh hanya beribadah. Karena ada pembatasan di situ. Illa liya'budun, kecuali hanya supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Berarti sejatinya kita hidup ini diperintahkan beribadah. Tapi kalau kita hitung-hitung, jenengan benar-benar yang ibadah murni dengan amal dunia, banyak melakukan amal dunia atau ibadah murni? Yang ibadah murni kalau dihitung berapa menit? Adakah 15 jam dalam sehari semalam? Tidak ada. Ada pinter Mas Firman. Nanti pernah ngitung di akuntan sejauh di kalkulator. Sholatnya paling kita maksimal paling khusyuk paling lama berapa menit? Kalau 4 rakaat 10 menit. Nah, tergantung imamnya. Jenengan berbentar-bentar. Fantasilu film ada yang di Al-Hidayah, ada yang di mana? Di dekat Pak Duko. Yang di sini kayaknya sedikit. Yang di dalam banyaknya di luar. Kalau di luar berarti standarnya imamnya motor GP. Ya bukan motor GP, lebih cepat di luar gitu. Karena memang jenengan ada hal yang diselesaikan. Ini bagus gampang. Tetapi tadi berapa totalnya? Sehari semalam untuk hal sholat. Taruhlah 10 menit kali 5. Berapa itu? 50 menit gitu. Itu sholat wajib. Sholat nafilahnya qobliyah ba'diyah berapa? Taruhlah 2 rakaat itu 5 menit gitu. 5 menit kali 12 lah. Kalau jenengan istiqomah qobliyah ba'diyah semuanya. Ini tadi udah berapa? Teman-teman. 12 kali 5. Udah 1 jam tadi. 1 jam tambah tadi 50. Jadi ya, taruhlah 2 jam. Terus sisanya baca Quran tiap hari berapa menit? Taruhlah 3 kali, seperti makan lah. Taruhlah
setengah jam kali 3, 1,5. Berarti 2 jam tambah 1,5, 3,5 jam. Allah kasih modal 24 jam sehari. Berarti berapa? Taruhlah itu tadi dikompletkan 4 jam totalnya. Nah yang 20 jam digunakan untuk apa itu? Padahal Allah SWT sudah menjelaskan tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai-sampai Allah berdalil dengan rububiyahnya berupa penciptaan dan memberi rezeki, untuk menegaskan Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki, pencipta, maka Dia satu-satunya yang berhak untuk disembah. Mengingatkan hanya beribadah. Terus bagaimana cara mengamalkan ayat ini? Kenyataannya kita banyak justru lebih dominannya itu melakukan hal-hal yang bersifat dunia. Terus ibadahnya piye? Hidup itu ibadah. Lah iya, makanya hidup itu ibadah tadi. Setelah kita hitung-hitung secara kalkulasi tadi, dibuktikan dengan itu banyak. Supaya yang hal-hal makan, minum itu ibadah bukan? Ibadah. Makan minum ibadah. Buang sampah, pakai baju, mandi, olahraga, jogging, dengan yang bola, sepak bola, futsal, ibadah bukan itu? Terjadi persilangan pendapat di antara teman-teman sendiri. Iya, ya kan? Itu. Maka para ulama menjelaskan itu semuanya yang hal-hal yang bersifat dunia yang Allah sudah mubahkan, perbolehkan, yang bersifat mubah itu kesempatan untuk digunakan, dimanage sebaik-baiknya menjadi ibadah dengan cara apa? Semuanya itu dikelola dengan niat yang benar. Semuanya bisa jadi ibadah kalau niatnya benar. Makanya di sini perhatikan beliau menukil ayat ini surat Al-Kahfi. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Ini dikaitkan, beliau mengaitkan dengan apa? Pekerjaan. Termasuk pekerjaan panjenengan di sini. Maka harapannya selalu, ya Allah semoga apa gaji yang diterima tidak akan mempengaruhi keikhlasanku maupun pahala yang kurai. Karena saya ingin menanam saham akhirat di sini. Tidak mendominasi, intinya tidak mendominasi. Dunia ini tidak mendominasi keinginan, cita-cita akhirat kita semuanya. Makanya Rasulullah selalu memotivasi, Allah mencintai apabila salah seorang dari kalian ketika mengerjakan suatu amalan itu dia mengerjakan dengan cara yang itqan itu tuntas selesai. Kalau surat itu ya sampai ada tanda tangan dan khotomnya. Belum ada khotomnya bisa, itu namanya tidak itqan. Apalagi masih acak-acakan, belum ini masih draft. Jadi itqan itu selesai. Ini kemudian yang keempat, satu lagi mau ikut rapat masalahnya. Yang keempat, memanfaatkan waktu kerja sebaik mungkin. Ini sudah kita ingatkan dari ayat tadi. Ya. Jadi waktu yang ada ini banyak hal yang ubah. Maka kita mengingatkan kepada kami yang kita semua yang fakir maupun kita semua banyak khilafnya, banyak dosanya. Kita sering mengingatkan di momen ini kita gunakan waktu kerja kita sebaik mungkin. Ya. Maka bitahdidil aulawiyat wa tartibil a'mal al-aham fal-aham wa injazil muamalat fil mawa'id al-muhaddadah wa la yu'ajjilu amal al-yawm ila al-ghad duna mubarririn syahid. Bagaimana caranya? Maka beliau menasihati Syekh Dr. Muhammad Dausari hafizahullah dengan cara kita menentukan skala prioritas, menyusun pekerjaan-pekerjaan yang rapi, mana yang lebih penting dikerjakan, didahulukan, menyelesaikan setiap pekerjaan pada waktu-waktu yang ditentukan dan tidak menundanya. Yang bisa dikerjakan hari ini untuk besok tanpa alasan yang jelas. Kenapa? Rasulullah SAW mengingatkan nikmatani mahbubun fi makathir minan nas as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak orang terlalaikan ketika diberi kesehatan dan juga waktu luang.
Oleh karenanya beliau menyampaikan janganlah dia sibuk mengerjakan pekerjaan lain. Kepo dengan pekerjaan bahasa Gen Z sekarang, mengkepo pekerjaan orang, ya, pekerjaan lain dikerjakan. Seperti melakukan bisnis pribadi atau menyelesaikan keperluan pribadi di tengah pekerjaan lembaga misalnya, tanpa izin, supaya apa? Berkah. Ingat, karena kita ingin mencari tadi lingkungan tadi workplace spiritual, tempat kerja yang spiritual, yang akan membangun spirit kita, keluarga kita, jiwa kita. Dengan tertempa di sini harapannya kita itu nyaman dunia dan akhirat. Aman regulasi, aman NKRI, aman syariat. Kan begitu harapannya. Maka salah satunya ini, kita harus betul-betul mengerjakan pekerjaan ya ini pada waktunya. Seperti as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat atau sesuai pada waktunya. Ini untuk hal-hal yang bersifat pribadi dikonsultasikan kalau kepepet dan memang itu ada bagian saat itu yang memang ternyata sudah ada hal yang genting mau nggak mau dikerjakan, dan dengan pas masuk kerja pertama kalinya adalah niat yang baik dan segera melapor ke atasan, Ustaz, ke kaprodinya atau ke waketnya atau ke pimpinan, mohon maaf sebesar-besarnya, saya ingin mencari keberkahan. Apa? Kami izinkan ada masalah. Ini kenapa? Ini harus tak selesaikan. Gimana? Diizinkan tidak? Apa itu? Terkait menyangkut pribadinya. Makanya ingat, Umar bin Abdul Aziz ketika didatangi seseorang, ditanya dulu. Datang ke kantornya, ditanya, ini urusan pribadi atau lembaga? Pribadi. Langsung dia menengokkan lampu lenteranya, ditiup. Kenapa? Karena lenteranya itu lenteranya milik siapa? Lembaga. Dan yang lainnya. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak kita tuntaskan, nanti kita sambung lagi nasihat beliau ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jenengan sakit buka nanti di al-alungkah ini penjelasan beliau ya di dalam masalah ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena masih ada rapat, mudah-mudahan bisa ikut. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.